membuang akar-akar atau kayu-kayu lapuk yang berada di dalam lubang. Kenapa begitu? Karena kayu-kayu lapuk atau akar-akar pohon, sisa-sisa dari penerbangan juga bisa mengakibatkan datangnya jamur dan menyerang ke akarnya alpukat kita. Jadi lubang yang kita buat harus kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat petani. Pagi ini ketemu lagi dengan saya Andiko Putra di lahan perkebunan alpukat kita, yaitunya GM Avocado Hill Farm. Apa itu artinya? GM adalah singkatan dari nagari kita, yaitunya Nagari Guguk Malalo atau Desa Guguk Malalo yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Betipu Selatan. Nah, kenapa namanya GM Avocado Hill Farm? Nah, nama ini adalah kolaborasi pemikiran beberapa orang dosen dari kampus Unan, yaitunya Bapak Ferdinand Aspul, Bapak Zaini, Bu Kusnidar, dan Bapak Nasmuddin M. Rasul. Nah, beliaulah yang memberi nama ini karena lahan kita ini sudah dikunjungi oleh kampus Universitas Andalas Padang. Nah, disitulah nama kebun kita ini diberi oleh dosen Unan. Sebelum kita lanjut video dengan yang ketiga, kemarin kita akan membuat sebuah video cara penanaman alpukat yang bagus agar cepat besar dan terhindar dari penyakit busuk akar. Sebelum itu, mari kita lanjut. Kita lihat dulu nama yang ada di pondok kita. Ayo kita ke sana. Baiklah para sahabat, ini adalah yang kita lihat dari atas tadi, living lab Unan. Nah, ini living lab ini adalah living laboratory Universitas Andalas. Jadi lahan kita ini dijadikan oleh Universitas Andalas atau Unan kebun percontohan. Di kebun percontohan untuk siapa? Tentunya untuk masyarakat kami yang ada di Nagari Guguk Malalo. Kemudian mahasiswa nantinya yang ingin mengembangkan ilmunya tentang pertanian di lahan kita ini. Kemudian di sini kita bisa lihat Guguk Malalo Avocado Hill Farm. Nah, kita terangkan lagi, Guguk Malalo itu adalah nama nagari kita atau nama Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Betipu Selatan. Jadi nagari kita ini terletak di, atau desa kita ini terletak di ujung Kabupaten Tanah Datar. Nah, jadi itu keterangan dari Guguk Malalo. Avocado Hill Farm adalah alpukat hill perbukitan farm perkebunan. Nah, jadi perkebunan alpukat di perbukitan Nagari Guguk Malalo. Nah, jadi mungkin itu rangkaian dari kata-kata. Kemudian terima kasih banyak juga kepada seluruh dosen Unan yang bekerja untuk living lab di nagari kami dengan telah memberi nama lahan kita ini. Baik para sahabat, kita lihat ini alpukat kita. Alpukat kita yang ini sudah berumur 1 tahun 8 bulan. Ini yang kita tanam tahap pertama dengan sistem tapak kuda dan memberi saluran irigasi. Ayo kita bisa lihat di sini, Pak. Nah, kita beri saluran irigasi di sekeliling batang, dan alhamdulillah alpukat kita yang tahap pertama tidak ada yang berkendala. Jadi tidak ada yang berkendala, alhamdulillah tidak ada yang mati. Ini yang tahap pertama yang kita lakukan dengan sistem tapak kuda. Kalau dia teras sering, seharusnya semuanya dikasih teras keseluruhan, tapi ini tapak kuda alhamdulillah aman dari waktu cuaca hujan. Kalau untuk yang lahan kita yang di atas bermasalah, dan ada yang kuning layu dan ada juga yang mati karena kita tidak membuat seperti ini. Jadi sekarang kita akan lanjut melihat alpukat kita umur 1 tahun 8 bulan yang sudah berbuah. Ayo kita lanjut.
dideketin. Nah, ini adalah salah satu contoh yang jelas cara kita menanam alpukat agar aman terhindar dari genangan air. Penyakitnya alpukat rata-rata adalah penyebabnya air. Kita bisa lihat di sini suburnya alpukat kita. Nah, di sini ini daunnya memang seperti ini karena kita kemarin melakukan penyemprotan agak sedikit buram karena kita kasih pestisida agar terhindar dari hama. Yuk. Nah, ini adalah salah satu bukti dari kerja keras kita. Alpukat yang kita tanam Januari 2022 sekarang sudah berumur 1 tahun 8 bulan. Masuk September 1 tahun 9 bulan. Jadi alhamdulillah bisa dilihat ya, Mbak. Kita lihat hasil buahnya. Ini buahnya cukup bagus. Ini kalau untuk para pedagang alpukat ini sudah terbilang market. Apa itu market? Alpukat yang kualitas bagus dan bisa dijual di supermarket. Nah, begitulah kira-kira. Ayo kita lanjut. Sini kita bisa lihat. Ayo Pak, dari sebelah sini Pak. Buahnya sampai ke tanah. Alhamdulillah berkat kerja keras. Nah, padahal di sini tanah kita disampaikan oleh Bapak Ferdinand waktu itu, tanah kita ini sangat miskin hara. Nah, tetapi kita bisa mengolah tanah di sini menjadi produktif dan hasil alpukat yang kita tanam di sini cukup bagus. Jadi kata Bapak Ferdinand Aspol, tanah miskin hara, tapi hasil alpukat yang didapat di sini bisa tidur atau duduk di bawahnya untuk mengambil buahnya. Itulah kira-kira. Jadi mari kita lanjut ke cara penanaman bikin lubang di lahan kita. Baiklah para sahabat, di sini kita bisa lihat lubang yang sudah kita buat. Ini lubang memang kita dikit agak besar daripada penanaman yang lain. Kenapa begitu? Dengan logika kita saja, apabila tanah kita ini gembur, tentunya akarnya dari pohon alpukat kita akan lebih leluasa untuk berjalan mencari makan, untuk menyuplai gizi ke batangnya alpukat. Nah, kita di sini ukuran mungkin ada sekitar 60 kali 60 dan dalamnya sekitar 60 atau 50 juga. Nah, beginilah kira-kira lubang yang kita buat. Nah, karena lokasi tanah, keadaan tanah kita di sini kurang bagus atau yang seperti dibilang oleh orang Unan miskin hara. Jadi kita tetap ini semua alpukat kita menggunakan organik untuk tanah kita agar bagus untuk alpukat kita. Nah, kita untuk penanaman saja ini bisa dibilang habis 1 karung atau setengah karung per batangnya untuk penanaman alpukat. Seperti ini. Nah, setelah diberi ini, kemudian kita lubang yang sudah kita buat, kita timbun lagi seperti ini. Kita timbun, kita tambah lagi organiknya. Kemudian kita harus membuang akar-akar atau kayu-kayu lapuk yang berada di dalam lubang. Kenapa begitu? Karena
kayu-kayu lapuk atau akar-akar pohon, sisa-sisa dari penebangan juga bisa mengakibatkan datangnya jamur dan menyerang ke akarnya alpukat kita. Jadi lubang yang kita buat harus kita bersihkan. Seperti ini. Kemudian kita tutup lagi. Nah, kira-kira begini lubang yang sudah kita buat, sudah kita timbun lagi. Dan kita datarkan seperti ini. Biasanya kita menggunakan juga sedikit tambahan taburan kapur dolomit untuk tanah kita. Cuman karena kan dolomit kita lagi habis, kita hanya menggunakan kompos. Sebaiknya satu lubang kita tambahkan juga taburan 1 gayung atau 1 kilo dolomit, lebih bagus. Nah, di sini baru kita letakkan polybag di atas lubang yang sudah kita buat. Kemudian untuk membuka polybagnya jangan seperti ini. Kalau kita sobek di sini bisa nanti pecah dia. Kita iris dulu polybag di sekeliling yang bagian bawah begini. Nah, setelah kita iris, kemudian yang di bawah kita buka seperti ini. Dan kita tarik pelan-pelan ke atas. Seperti ini, baru kita lakukan penimbunan. Seperti ini. Nah, ini kayu-kayu akar-akar yang lapuk yang ada di keliling lubang, dekat lubang kita keluarkan. Ini juga salah satu pemancing jamur.
seperti ini. Baik, nanti akan kita rapikan. Kira-kira beginilah pola kita menanam alpukat yang bagus agar pertumbuhan cepat berbuah dan terhindar dari genangan air. Nanti ini akan kita perlebar lagi dikeliling supaya nanti di saat ada air dari atas, ada genangan air, alpukat kita sudah berada di ketinggian jauh dari dasar. Itulah kira-kira. Nah, beginilah kira-kira hasilnya nanti. Dan ini setelah kita tanam seperti ini, per 3 bulan kita selalu memperlebar gundukan di tanaman kita. Jadi ini nanti di saat umur 3 bulan kita akan melakukan pemupukan. Setelah kita lakukan pemupukan, kita akan terus menambah lebar, ya, memperlebar ini gundukan yang ada di tanaman alpukat seperti ini. Ini nama beliau Bapak Heri. Kebetulan beliau salah satu kakak kita yang membantu kita di lahan kita bekerja. Mungkin dibilang hampir setiap hari ya, Daya. Iya. Beliau juga sangat bersungguh-sungguh membantu kita. Dan insya Allah juga nanti kalau hasil panen kita bagus nanti, insya Allah beliau akan juga ikut senang dan ikut juga kita berbagi dengan beliau nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya masyarakat kami yang ada di Negari Guguk Malalo. Buat para sahabat, bantu subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share agar petani-petani teman-teman kita yang pemula melakukan penanaman alpukat bisa juga sukses hendaknya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.